Tentu kegiatan ini memiliki arti yang sangat strategis oleh karena gereja dalam pengertian Alkitabiah tentu didefinisikan sebagai representasi kerajaan surga di bumi, juga gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai kawanan domba Allah, juga gereja sebagai mempelai perempuan Kristus, dan gereja juga secara organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem, yaitu suatu tatanan organisasi yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah atau sampai ke tingkat jemaat. Tapi gereja dalam pengertian sebagai suatu organisasi atau sistem itu memiliki kaitan yang erat terhadap gereja dalam pengertian Alkitabiah, yaitu tubuh Kristus, tapi juga sebagai mempelai Kristus, tetapi juga sebagai kawanan domba Allah. Artinya tugas gereja sebagai sistem inilah yang bertanggung jawab bisa melaksanakan pembinaan terhadap itu. Kalau itu sebagai sistem tidak bisa dikelola dengan baik, maka tentu gereja sebagai tubuh Kristus tidak bisa dilaksanakan, dan juga sebagai kawanan domba Allah tidak bisa dilaksanakan. Karena itu gereja harus diletakkan fungsi ini yang baik. Sebagai suatu sistem, maka dia harus mengelola yang namanya teori sistem. Jadi teori sistem itu ada input, ada proses, kemudian ada output, outcome, dan result. Jadi bahan mentah itu kita bawa diproses untuk menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Semua manusia ini masih banyak mentahnya, kita semua, tapi diproses untuk menjadi barang jadi, barang setengah jadi dan barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi, ya, itu ada di mana? Gereja. Jadi gereja yang bisa memproduksi sumber daya manusia yang punya kualitas luar biasa, karena disinilah prosesnya. Kalau ibarat kita pabrik, ya, ini sebenarnya Tuhan punya pabrik ada di sini, dan dia bisa memproduksi SDM yang punya kualitas dan memenuhi kualifikasi yang sangat baik. Itu baik gereja. Karena itu kalau kita memahami fungsi ini, maka mau tidak mau kita akan mengelola organisasi ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan tugas terhadap hal-hal yang kacau balau di bumi ini yang membentukkan itu. Tentu BKAG khusus di Kabupaten Manokwari sebagai stakeholder pembangunan, kami juga berharap bahwa gereja dapat bertanggung jawab dalam mewujudkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan juga mewujudkan doa Bapa kami di sini, dan juga mewujudkan Manokwari sebagai kota Injil. Jadi tiga ini menjadi tanggung jawab BKAG dan juga gereja semuanya. Jadi tentu sebagai kota Injil, kota ini harus tetap menjadi kota yang senantiasa membawa kabar baik dan juga kabar sukacita bagi semua orang. Ini hal yang penting bagi semua penduduk. Pemerintah harus menjadi pembawa kabar yang baik, dan penduduknya juga harus membawa kabar yang baik bagi semua orang. Kemudian sebagai kota Injil juga ini adalah kota kasih karunia. Jadi kota kasih karunia, tiga hubungan yang positif harus tetap kita bangun. Hubungan dengan Tuhan harus tetap, tapi juga sesama manusia harus tetap, tapi juga dengan alam, ya. Kadang kita bicara dua itu saja, tapi alam tidak, ya. Alam ini sampah bertebaran, orang tebang pohon di mana-mana, bikin penambangan liar segala macam. Memang alam ini kan yang buat sendiri, dan pertanyaan. Ya, jujur. Sekarang kita di SP7 itu petani gagal tanam dan gagal panen. Kenapa? Ada penambangan dia hidup. Kita ini gampang merusak alam juga. Tuhan ciptakan alam ini untuk kelangsungan hidup manusia.
Tapi kita bersyukur alam kita negara ini masih kaya kan sumber daya alam, semua ini kekayaan Tuhan berikan kepada kita gratis. Dan kita bersyukur ya. Dan kita jaga sungai-sungai kita, hutan kita jangan double, kita cemar semua. Jadi saya pikir ini nanti menjadi tanggung jawab yang disosialisasikan ke seluruh gereja juga. Karena yang kontribusi bikin sampah, buang sampah sembarang tempat itu rakyat kita ini, punya kesadaran juga tidak bagus itu. Ya. Jadi kita bikin kotor rumah kita, padahal kita nggak pergi tinggal di mana. Yang lagi yang penting untuk kita perjuangkan ke depan. Yang berikut tentu ini kota pembebasan ya. Ini pembebasan, ini bicara penyakit sosial ini banyak di kota ini. Nah ini yang kita berjuang untuk bebaskan kota ini dari penyakit sosial itu. Dari miras, kemudian seks bebas, apa lagi? Ya, banyak. Dan Fox, Togel. Ya. Jadi kota Injil ini bukan kita bicara soal bagaimana kita dirikan gereja terus tunjuk diri ke agama lain bilang kami ini lebih kuat dari kamu. Tidak ada itu. Ya, bukan itu. Bukan itu untuk bukan tunjukkan siapa yang mayoritas dan minoritas, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa membebaskan rakyat kita dari penyakit yang selama ini memperoboti rakyat tidak berdaya, lalu kemudian hidupnya kacau dan lain sebagainya. Ini yang kemudian mari kita merevisi perda itu. Jadi revisi kota itu bukan bagaimana membangun identitas untuk membuat orang lain tidak berdaya, bukan. Itu Tuhan marah. Tapi kalau kita baca dan lihat pelayanan Tuhan Yesus pakai contoh lebih dari orang Samaria untuk mendidik orang-orang itu. Dan kita belajar untuk melakukan hal ini dengan baik. Yang lebih baik adalah bagaimana umat Kristen di kota ini bisa hidup tertib, aman, dan bisa kesejahteraannya meningkat. Ini yang paling penting untuk kita semua. Dan kota ini harus menjadi kota yang aman dan damai. Karena untuk itulah Tuhan datang ke dunia supaya ada damai yang seterusnya. Nah ini yang saya berharap gereja bertanggung jawab terhadap hal ini dan kita sama-sama pemerintah sebagai wakil Allah, nah kita bertanggung jawab bersama-sama untuk kita melakukan hal ini.